pintunya macet. Bener-bener hujan badai ya, deres banget teman-teman, dan petir-petir gitu. Perjalanan kita tiba di stasiun Nganjuk, Jawa Timur. Wah, yang naik banyak banget ternyata. Ada yang turun juga. Stasiunnya kecil ya, cuman ini aja bangunan utamanya dari zaman dulu. Stasiun heritage masih pakai kayu-kayu tuh tiang-tiangnya. Cuman sayang banget nggak ditambahin kanopi di jalur 43 dan yang sebelah sana. Kalau pas hujan deras tuh juga pasti penumpangnya naiknya susah, kehujanan. Belum ada tanda-tanda ditambahin kanopi buat nutup setiap peronnya ya. Selamat datang di stasiun Kertosono, Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk. Wah, lama tidak pulang, cuman lewat. Tadi kita ketemu sama Jayakarta ya, baru berangkat. Di luar anget, di dalam dingin banget. Tadi penumpang yang naik juga nggak begitu banyak sih sebenarnya, tapi ada yang naik teman-teman. Yang turun ada beberapa orang, kebanyakan pegawai yang naik. Kayak LD, pegawai luar dinas dari Kertosono mungkin ke arah Mojokerto atau Gubeng ya, biasanya pada naik kereta-kereta jarak jauh yang kayak gini, pada nggak mau naik Doho. Kerjanya lama, kayak kita awal dari jadwal. Dan kalau Kertosono nggak ada kereta Doho atau penataran tuh kayak sepi gitu, penumpangnya pada nggak jajan. Kita mau berangkat lagi kayaknya.
bel ciri khasnya Kertosono banget ini. Oke, berangkat lagi. Cuman berhenti sebentar, lewat doang. Oke, kita berangkat lagi dari stasiun Kertosono. Di sana ada parkiran untuk gerbong-gerbong balas, gerbong angkutan nih, kerikil-kerikilnya kereta. Ada gerbong baru ya. Oh, 28 yang warna hijau-hijau. Punya Kertosono tuh yang hitam-hitam yang gede-gede tuh. Plasmennya tuh panjang banget di sini. Ada subdiponya dan biasanya kereta api Bangunkarta parkirnya di sini. Meskipun tujuan akhirnya Jombang, tapi di Jombang nggak ada tempat parkirnya. Rangkaiannya ditarik ke Kertosono buat parkir kalau malam. Nah, kita lewat di atas kali Berantas. Yang sini double track jembatannya, arah Surabaya. Sebelah sana juga ada rel, arah Kediri, Blitar, Malang, teman-teman. Tapi yang situ double tracknya cuma sampai jembatan. Setelah jembatan putus, relnya single track. Kalau naik kereta-kereta Majapahit, Gajayana, terus Malabar itu lewatnya jalur yang tadi sebelah kanan, Kertanegara dan lain-lain ya. Nah, ini yang ke Surabaya udah double track. Lepas dari Kertosono, saya ke kereta restorasi. Niatnya tadi mau mengangkatkan diri ya, karena di kereta ekonomi itu AC-nya dingin banget. Dan ternyata di situ lebih hangat ya teman-teman AC-nya. Tadi niatnya beli coklat panas atau ya kopi lah ya. Ya ada ini, nasi pecel Madiun. Tadi baru naik dari Madiun ternyata, dan saya belum pernah nyoba sih. Biasanya nyari tapi nggak pernah nemu gitu, meskipun lewat Madiun, karena emang nggak selalu naik. Jadi ya udahlah, nyobain nasi pecel Madiun ya. Tadi harganya 33.000 untuk di atas kereta api Ranggajati ini. Dan sisa 2 aja tadi, laris banget. Padahal tadi naiknya kayaknya banyak ya di Madiun. Dapat nasi, ayam, telur, bumbu pecel, serundeng, sama apa ya? Kayaknya cuma 1. Harusnya 2 lah. Ini mau nyobain dulu buat nasi pecel Madiun di atas kereta. Dulu tuh pakai pintu atau apa ya, setahu saya terakhir tuh saya naik Malabar atau apa, tapi udah lama banget sih, nggak PK 2023 kayaknya. Jadi kalau pecel tuh bisa di Kertosono, tadi ada yang jual pecel juga di sampingnya Rotiko itu. Ya lumayan enak dan harganya lebih murah ya daripada di kereta. Tapi kita cobain dulu kuliner dari KAI, pecel Madiunnya. Tadi udah makan, cuman karena kedinginan jadi cepet lapar. Ini ada ayam, ada telur, sepertinya enak. Ada serundengnya juga. Kita udah mau masuk Jombang sepertinya. Jadi untuk kereta api Ranggajati ini sekarang kereta makan atau restorasinya udah mewah dan lebih banyak untuk tempat makannya ya, nggak kayak yang lama. Yang lama kan, kalau kereta yang lama kayaknya nyampur sama kereta pembangkit nggak sih? Tapi sekarang udah ada kereta restorasi khusus. Ini letaknya di belakangnya ekonomi 5 dan di depannya eksekutif 1 kalau dari arah Cirebon atau Jogja ke arah Surabaya, ke arah Jember. Bumbu pecelnya ini nih, kuncinya cuma di bumbu pecelnya sih. Kita cobain dulu ya, sambal pecel. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, lumayan enak. Ini pedes. Kuncinya di bumbu pecelnya sih. Kalau pecel tuh kayaknya sayang banget cuma 1 ternyata. Kayaknya juga enak.
rasanya standar ya sebenarnya, nggak yang bener-bener enak banget gitu. Kalau di Kertosono ada langganan saya sih sebenarnya yang bisa dibilang lebih enak dari ini. Tapi ini ya enak juga sih, cuman kurang mendok kalau saya. Kalau lidah-lidah Jawa Timur yang suka pecel, ini kurang mendok. Kayak kurang apa gitu, sesuatu yang bikin rasanya jadi lebih kuat. Untuk kereta restorasinya ini dia nggak begitu penuh ya teman-teman, karena sekarang udah jam setengah 4 sore lebih, udah mau jam 4 sore. Cuman emang masih ada beberapa penumpang yang emang baru kesini beli makan. Untuk makanannya pun juga udah banyak yang habis sebenarnya, nasi dan lain-lain, kayak sisa pop mie, bakso. Untuk nasinya udah banyak yang habis karena jam ramainya tadi ketika jam makan siang. Tadi saya mau kesini tuh ramai banget pas jam makan siang. Tapi untuk sore ini masih ada penumpang yang baru sini, ganti-ganti gitu sih. Jadi untuk dibilang sepi pun juga enggak. Ada yang bilang makanan kereta mahal, terus nanti nggak laku, itu juga enggak. Karena ketika jam makan siang ataupun jam-jam tertentu tuh rame, dan masih ada penumpang yang ke kereta restorasi untuk menikmati kereta restorasi yang new generation ini. Entah itu cuma beli pop mie atau minuman, atau makan berat, beli nasi pecel atau yang lainnya. Karena kadang ada nasi pecel, ada yang lain, kuliner khas dari daerah yang dilewati oleh kereta yang kita naik. Jadi ya itu, dibilang sepi juga enggak, no, baru pada datang lagi rombongan. Tadi banyak juga turis-turis mancanegara, bule-bule gitu. Tiba di stasiun Mojokerto. Ya berarti juga nggak lama di sana. Ternyata bunyi kriat-kriat seperti yang tadi saya bilang di awal video. Kok halus ya? Ternyata kriat-kriat. Ramai tuh yang naik. Ada beberapa orang tuh beli tarif khusus sepertinya kalau ke Surabaya. Yang turun banyak banget ternyata teman-teman di Mojokerto. Terutama dari ekonomi 1-2. Serasa beda alam coy. Saya balik ke sini dingin banget sumpah. Tadi di kereta makan tuh AC-nya dingin tapi anget gitu ya. Ini udah kayak freezer di ekonomi 5 nih. Nah, untuk tarif dari kereta api Ranggajati kalau dari Jogja ke Surabaya itu tarifnya 240.000 sampai 270 atau 260 gitu ya. Ini harga termurahnya 240 kalau di hari biasa. Untuk kelas ekonomi, teman-teman 240.000 tuh bayar dapat kereta kayak gini nih. Kalau beli tiketnya Ranggajati, kereta ekonomi new generation paling baru, speknya rata kanan. Pokoknya udah kayak naik kereta eksekutif ya, dengan membayarkan 240.000. Tapi sayangnya di Ranggajati ini nggak ada tarif khusus Yogyakarta Surabaya yang secara langsung kayak macam kereta api Mutiara Selatan. Kayaknya yang ekonomi cuma itu doang ya. Dari Surabaya nggak ada kereta lain ya yang bisa langsung Jogja Surabaya 135.000. Untuk Ranggajati ini dia
nggak ada tarif khusus yang langsung. Kalau mau tarif khusus harus 2 kali beli, Jogja Madiun terus Madiun Surabaya. Tapi kalau di total kayaknya lebih mahal dari tarif regulernya ini teman-teman. Jogja Madiun aja udah 125 ya. Jogja Surabaya itu 125 juga, kalau nggak 140 saya lupa. Jadi kalau di total tuh lebih mahal dari tarif reguler. Jadi mending beli tarif reguler. Itu bakal dapat kereta ekonomi new generation. Atau kalau nggak mau naik kereta eksekutifnya juga bisa, tarifnya 360.000. Eksekutifnya juga new generation yang jelas lebih nyaman. Sebenarnya 11-12 sih. Kalau untuk ke Surabaya naik yang ekonomi pun udah oke daripada yang eksekutif ya. Kalau kecuali teman-teman memang bawa barangnya agak banyak, itu bisa naik eksekutif kalau emang takut barangnya nggak dapat rak bagasi di atas kabin. Cuman saya tadi ngeliat ada beberapa barang itu ditaruh di bordes. Jadi kalau dari Jogja ke Surabaya, teman-teman mau dapat kereta yang nyaman, kelas ekonomi, yang new generation, yang pokoknya ini top level spek kereta kanannya ekonomi saat ini ya, itu bisa naik kereta api Ranggajati. Dibandingkan teman-teman naik Sancaka, tarifnya lebih mahal 250.000, tapi masih dapat kereta premium stainless steel, belum new generation. Kalau naik Sancaka dengan tarif 250.000, teman-teman masih kemungkinan bisa dapat kursi yang madem mundur, jadi nggak madem maju. Nah kalau yang new generation kayak Ranggajati ini, dia madem maju semua, nggak ada kursi yang mundur, nggak ada yang berhadapan. Kalau naik Sancaka masih kemungkinan dapat kursi yang madem mundur ya, karena kita nggak bisa nebak. Tarifnya lebih mahal, tapi durasi waktu perjalanannya lebih cepat. Cuman bedanya itu aja sih, kalau Sancaka lebih cepat, kalau Ranggajati dia lebih lama, 40 menit atau setengah jaman, tapi dapat kereta yang lebih nyaman dengan tarif yang lebih murah. Itu kalau sampai Surabaya, dan keduanya nggak ada tarif khusus yang secara langsung. Tapi untuk kereta eksekutifnya lebih murah Sancaka daripada Ranggajati. Cuman ekonominya lebih murah Ranggajati. Jadi ya Ranggajati ini bisa jadi opsi yang cocok, paling pas untuk yang mau nyari kereta yang jadwalnya enak, tarifnya masih terjangkau, dengan dapat kereta yang new generation stainless steel seperti ini. Penumpangnya juga rame loh di ekonomi 1, 2, 3 terutama. Ke belakang 45 ini bisa dibilang rame tapi nggak full ya, meskipun hari Sabtu Minggu. Tapi kebanyakan penumpangnya mengisi sebelah kiri kanan kereta. Dari 72 penumpang kapasitasnya mungkin udah 60-70% keisi. Di ekonomi 5 ya. Kalau di depan-depan tadi saya ngeliat lebih full lagi. Nah kalau ke Jember, Ranggajati ini kayaknya jadi satu-satunya kereta yang udah new generation seperti ini ya, malahan spek rata kanan. New generation dengan tarif ekonominya 320.000, eksekutifnya 480.000 kalau dari Jogja ke Jember. Bahkan lebih cepat daripada Logawa. Kalau Logawa 320.000 dia dapat ekonomi premium, berangkatnya lebih pagi nyampe Jember masih sore. Ranggajati berangkatnya lebih siang nyampe Jember udah malam. Tapi daripada naik Logawa, kayaknya mending naik Ranggajati sih kalau saya, dengan tarif yang sama. Atau kalau mau berangkat sore lagi, naik Wijaya Kusuma juga bisa nyampe Jember tapi pagi ya. Tapi keretanya juga masih ekonomi yang premium. Jadi untuk trip Wijaya Kusuma bisa tonton di pojok kanan atas. Eksekutifnya lebih murah jelas, tapi eksekutif jadul ini Wijaya Kusuma. Mending Ranggajati sih, nambahin 40.000 kalau nyari eksekutif. Karena emang kereta dari Jogja ke arah timur itu ke Jember ke Banyuwangi emang terbatas ya, minim. Jadi nggak banyak teman-teman. Yang paling murah ya ini nih, 94.000 naik Sri Tanjung. Dan ini kayaknya saya lihat Ranggajati ini paling cepet sih, meskipun dia nggak lari ngebut loh. Logawa yang dia bisa lari 110-120 sebelumnya itu malah 9 jam ternyata. Jadi kalau Logawa sama Sri Tanjung dia dari Lempuyangan, tujuannya bisa ke Jember. Kalau Ranggajati sama Wijaya Kusuma dia dari stasiun Tugu Yogyakarta. Ini untuk hari biasa ya, Ranggajati itu 320, Logawa 320, Wijaya Kusuma 300. Tapi menurut saya ya, teman-teman bisa milih kereta Ranggajati aja sih, pasti lebih nyamannya. Kalau saya dapat tarif weekend 360 sih untuk Ranggajati ini. Kita melewati stasiun Sepanjang, dan di sini akhir dari double track sepanjang dari Jogja sampai Sepanjang. Jadi stasiun Sepanjang sampai Wonokromo itu cuma jaraknya berapa kilo gitu ya. Itu single track teman-teman. Sisa itu doang tuh, Sepanjang Wonokromo tuh nggak ada double tracknya sampai sekarang. Ini bentar lagi kita belok ke jalur yang sebelah sana, karena double tracknya habis di sini. Biasanya kalau ada kereta dari sana, di sini stop dulu, berhenti, tunggu aman. Kita gabung jadi satu lagi single track.
di peta sepanjang Wonokromo. Cuman berapa kilo ya jaraknya? Tinggal ini doang yang belum nyambung double tracknya. Tapi katanya tahun ini atau tahun depan gitu udah bakal jadi double tracknya. Nanggung banget kan? Padahal Wonokromo Gubeng double track. Sepanjang sampai Kroya double track. Cuman ini doang itu single track sampai Wonokromo. Ternyata ekonomi 5 aja yang dingin banget kayaknya teman-teman. Ini ekonomi 4 nggak begitu dingin aslinya. Kita udah masuk Surabaya ya. Lewat Royal Plaza. Ngebut banget di sini ternyata. Nanti Ranggajati bakal belok ke sana tuh. Sana ada rel percabangan jalur yang ke arah selatan, Sidoarjo, Malang, Jember, Banyuwangi. Nah itu rel sana tuh. Nanti kita bakal lewat sini lagi. Jadi kita masih masuk sampai Gubeng. Kursi-kursinya kan ke arah sana nih. Nanti dari Gubeng kita balik ke sana. Kursinya bakal diputer, dibalik teman-teman. Kita melintas langsung stasiun Wonokromo. Di sini nggak berhenti Ranggajati. Kalau beberapa kereta lain di sini punya 2 jadwal berhentinya. Logawa, Sri Tanjung, Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma berhenti nggak ya? Nggak berhenti nih kayaknya. Jadi kita masih harus balik lagi ke sana tapi belok ke selatan. Setelah ini bakal jadi titik penting perjalanan kereta api Ranggajati. Rame banget yang hunting. Karena harus balik. Ada Mas Febri. Mas Febri lagi hunting. Kita akan tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Gubeng, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Belum dibuka. Tidak dibuka. Nggak dibuka, nah ini baru dibuka nih. Terlambat bukanya. Kita tiba di stasiun Surabaya Gubeng teman-teman. Saya nyambrang dulu ya. Ini ada kereta api apa ini? Oh, Sancaka. Telah menggunakan jasa layanan kereta api. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Ramai banget. Ini eksekutif. Di Surabaya Gubeng berhentinya lama banget teman-teman. Ranggajati sekitar 30 menitan. Jadi kalau mau turun dulu ngerokok itu bisa. Itu ruang rokoknya di situ tuh di bawah flyover. Atau mau kayak saya mau ngisi air. Seperti biasa ngisi air dulu. Berartinya sekitar 30 menitan. Mau ngisi air dulu guys. Mumpung berhenti lama. Kalau bawa tumbler bisa refill berkali-kali. Jadi masih separuh sih. Penumpangnya Ranggajati yang turun Gubeng banyak banget teman-teman. Karena emang kebanyakan penumpang turunnya di Gubeng mungkin. Jarang yang sampai Jember ya, yang full trip. Mungkin dari Surabaya nanti banyak yang naik lagi nanti. Keisi lagi. Jadi kalian bisa nunggu di peron jalur 5 dulu. Jangan sampai ke bawah sama Sancaka ya, karena Sancaka bentar lagi berangkat. Kalau mau nyebrang harus dengerin pengumuman. Jadi kalau kalian bawa tumbler mau ngisi air itu di dekatnya pintu keluar ya. Ada tulisan pintu keluar itu dekat situ ada dispensernya. Ada di sini satu sama di sebelah sana satu teman-teman. Maksudnya satu pasang. Ini ada 3 sih dispensernya. Sini 3 sana 3. Jadi di sini kita ketemu sama kereta api Sancaka ya. Ini berangkat awal dari Gubeng tujuan Yogyakarta. Sebenarnya tadi kita udah ngerekam juga loh di Jogja.
Jadi Sancaka yang siang berangkat Jogja, nyampe sini sore, ini balik lagi ke Jogja, jadi Sancaka sore. Nanti tripnya bisa teman-teman tonton di pojok kanan atas untuk kereta api Sancaka ya. Ini masih kereta premium, kursinya searah kereta separuh dan separuhnya lagi berlawanan arah kereta. Jadi kemungkinan kalau naik ini masih dapat kursi yang hadap mundur. Tuh. Bisa madep mundur. Makanya mending naik Ranggajati aja. Nah, ini lokomotifnya dilangsir ya teman-teman, dicopot. Tadi lokomotifnya di depan sana karena kita dari sana masuk Surabaya Gubeng ke sana kan. Lokomotifnya dicopot. Kita harus balik lagi ke arah Wonokromo tadi. Jadi di sini berhentinya lama banget untuk kereta api Ranggajati. Ada proses pelepasan lokomotif dari yang semula di sana, nanti bakal dipindah posisinya ke depan sana, kembali lagi ke sana teman-teman. Makanya lokomotifnya dikasih CC206 biar ada 2 kabin masinis ya, agar masinisnya selalu ada di depan. Jadi kalau tadi kita dari sana, keretanya ke arah sana, kursinya kan ke arah sana semua ya, untuk kelas eksekutif maupun ekonomi. Tapi di Surabaya itu ada proses pemutaran kursi juga teman-teman. Jadi kursinya diputar menuju ke arah laju kereta yang akan melanjutkan perjalanan ke Jember. Dari Surabaya ini harus balik ke sana, makanya kursinya udah diputar semua nih di kelas eksekutif. Tadi saya malah belum kelas ekonominya. Ekonominya nggak tahu, diputar belum ya. Dan kalau kalian mau sholat, misalkan bingung sholat di kereta, nggak nyaman dan lain-lain, nah kalian bisa ke sana tuh. Di sana ada musola teman-teman, di Gubeng Lama ya. Jadi tinggal ke arah sebelah, tadi itu kiri arah kereta ya, keluarnya kiri arah kereta. Kalau kanan ada Sancaka ke arah dispenser tadi, bisa keluar ke arah kiri kereta, nyebrang ke sana. Itu lewat tengah itu ada jalannya. Di sana ada musolanya buat sholat lebih gede. Sancaka berangkat 16.30. Kita berangkat lagi 16.58, masih 28 menit. Mau jajan di Indomaret juga bisa, atau mau keluar di sebelah sana juga boleh sih kalau nggak salah. Tapi nanti boarding lagi nunjukin tiket. Yang penting tiketnya dibawa aja. Ada tulisannya TSB 12, Transit 37. Jadi Transit urutan 37 yang diproduksi Inka. Transit kereta campuran eksekutif ekonomi. By the way, jadi nanti lokomotifnya bakal dipasang di sini ya teman-teman. Jadi di sana lokomotifnya bakal dipasang di depan pembangkit ya teman-teman. Saya ke sana terusir, dimarahin nggak boleh ke sana. Bukan area penumpang katanya. Padahal ini peron ya, area penumpang dan ada garis kuningnya juga jarak amannya di mana. Padahal sama petugas lansirnya juga nggak masalah kayaknya. Cuman sama PKD-nya aja nggak boleh. Sama kan eksekutifnya, warnanya sama-sama magenta. Jadi mending naik ini kalau ke Surabaya daripada naik Ranggajati. Bisa lebih murah. Dan kita melihat di sini, kita ngepur Jayabaya, coy. Hati-hati jalur 1, kereta api Jayabaya akan segera masuk di jalur 1. Kami yang bertugas di stasiun Surabaya Gubeng mengucapkan mohon maaf atas keterlambatan kereta api Jayabaya. Hati-hati jalur 2, kereta api Wijaya Kusuma. Ada Wijaya Kusuma masuk di jalur 2, jalur 1 Jayabaya dari sana. Rame.
Kereta api Jayabaya yang tadi kita rekam di Jogja itu kan berangkatnya duluan ya. Di belakangnya ada Ranggajati. Katanya tuh Ranggajati disusul di Gombong atau di Kebumen gitu sama Jayabaya. Ternyata Jayabaya ini tadi Solo belok ke utara, ke arah Gundi, Gambringan, Cepu. Jadi tetap lewat jalur utara, Bojonegoro, Lamongan, Surabaya, Pasar Turi. Tujuannya ke Malang, jadi balik lagi ke selatan sini. Nanti dia juga lewat Wonokromo, lewat sana tuh, Bangil ke arah Sidoarjo. Durasi perjalanannya lebih lama daripada Ranggajati. Karena kalau lewat selatan Madiun, Ranggajati aja 4 jam 40 menit ya. Kalau lewat utara tuh hampir sama kayak Sancaka Utara, berarti sekitar 6 jam. Dari sana ada Wijaya Kusuma tuh. Kereta api Wijaya Kusuma dari ujung timur Pulau Jawa ke Tapang, Banyuwangi, tujuannya ke Cilacap. Ini masuk sini, copot lokomotif ya teman-teman. Karena dia harus balik ke sana lagi. Jadi Gubeng ini kayak posisinya tuh agak di utaranya percabangan jalur gitu. Percabangan jalurnya tuh dari Jogja, dari satunya dari selatan, dari Ketapang tuh masuk jadi satu di Gubeng. Tapi kalau mau ke Jogja harus balik lagi ke sana. Makanya harus copot lokomotif. Dan kebanyakan keretanya pakai 206 ya, yang 2 kabin kayak gini. Kecuali Logawa sama Sri Tanjung. Ini pakai lokomotif CC 206 1399 di Poinduk Bandung. Yang dulu Turangga sampai ringsek, nabrak truk. Parah sih itu, tapi langsung jadi kinclong ya mukanya. Termasuk cepet. Ini lokomotifnya dicopot, dilangsir. Nanti dipasang lagi di ujung depan sana karena balik lagi ke arah Wonokromo, tapi dia lurus ke arah Madiun. Gantian jalurnya. Ranggajati nanti bakal lewat Wonokromo yang ke selatan Sidoarjo. Tapi kalau kereta yang dari utara, Surabaya Pasar Turi, dia nggak perlu copot lokomotif, ya tinggal lurus aja. Karena kan dari sana masuknya sini. 14 aja ke sana. Jayabaya yang turun banyak banget. Oh iya, ditambah sama Wijaya Kusuma ya. Ternyata berangkat duluan Jayabayanya. Kita 16.58 harusnya udah berangkat. Ini 2 menit lagi berangkat. Tunggu depan belakang sama Jayabaya. Nah, tadi kan kita dari sana ya. Dari sana ke sini masuk. Kursinya ada depan kan. Tuh, kursinya udah madep sana semua lagi tuh. Ini kelas ekonomi. Ekonomi 5. Ini posisinya masih tetap di tengah. Di belakang restorasi ya sekarang. Kalau tadi di depan restorasi. Belakang kita ekonomi 4, 3, 2, 1. Madep depan semua. Karena kereta ekonomi new generation. Jadi kursinya bisa diputar-putar sesuai arah laju kereta. Nah, saya jadi nggak dapet jendela yang full. Saya ring jendelanya. 17.03, kita terlambat 5 menit dari jadwal, berangkat lagi dari Surabaya Gubeng. Kita lanjut ke Jember, teman-teman. Dan tadi saya ada di sebelah kiri arah kereta ya. Sekarang ada di sebelah kanan arah kereta. Terus tadi kalau saya ngerekam nggak ada dinding tulang jendela ya. Sekarang ada ini nih. Karena kursinya kebalik. Nah, kalau naik kereta premium, bisa dipastikan sekarang saya sudah duduk madep mundur. Jadi kalau naik kereta New Gen, bisa searah kereta. Nah, Wijaya Kusuma itu masih premium tuh, bukan yang stainless steel lagi. Yang bahaya adalah kalau teman-teman misalkan sampai Surabaya terus langsung turun ya. Misalkan tadi naruh barang di kursi depannya. Pas balik kursinya udah diputer. Ini kursi depan kita itu udah beda lagi teman-teman. Barang kita yang taruh saku sini tadi tuh ada di kursi belakangnya kita itu. Tadi ada beberapa penumpang yang bingung, loh kok nggak ada charger saya? Terus tanya ke OTJ dan lain-lain. Ya karena kursinya kebalik. Tadi depan saya tuh nomor 10 ya, nomor 10. Sekarang jadi kursi belakang saya. Jadi kalau ada barang yang tadi dimasukin ke saku, itu kemungkinan sekarang udah berubah karena depan saya sekarang udah 12 AB. Karena keretanya berbalik arah dan kursinya diputer, makanya agak harus hati-hati
sebelum turun di Gubeng, meskipun kita sampai Jember atau sampai Pasuruan atau Probolinggo, barang-barang yang di sini dicek lagi, saku-saku ini, karena kalau keputer berubah tempatnya, bukan di sini lagi, tapi di belakang sana. Baru berangkat Gubeng, udah berhenti di tengah lintas ketahan sinyal. Kayaknya nunggu Argo Wilis dari sana. Udah hampir 4 menitan di sini. Ini ada orang-orang di tengah rel tuh, banyak banget di belakang. Duduk-duduk ngobrol, warga-warga lokal. Kita balik lagi lewat Wonokromo. Melintas langsung alias nggak berhenti ya di sini teman-teman. Kita belok ke kiri. Tadi kita dari sana. Sekarang belok ke kiri. Kayak harus balik lagi. Harus putar arah, lokomotifnya dicopot, kursinya diputar. Tadi kita dari sana tuh. Disinilah percabangan jalur yang menuju arah timur Pulau Jawa, ke Jember, ke Ketapang, atau yang ke arah Malang. Nanti di Bangil ada cabang lagi. Sebenarnya cabang jalurnya banyak banget ya. Di Sidoarjo ada cabang yang ke arah Mojokerto. Di Bangil nanti ada cabang yang ke arah Malang sama Jember. Surabaya kalau sore padat banget ya. Dan sepanjang dari Wonokromo sampai Jember kita single track, jadi nanti bakal banyak silang kayaknya teman-teman. Macet banget coy. Kita tiba di stasiun Bangil teman-teman, terlambat sekitar 8 menit dari jadwal ya. Ini kita bersilang sama kereta api komuter lain, apa ya namanya, Doho atau Penataran ya kalau ke arah Surabaya. Ini dari Malang tadi keretanya, penuh. Tiketnya selalu ludes sih kalau lokal Doho. Yang turun banyak banget coy, karena nggak dapat peron jadi harus jalan ke depan. Sini nggak ada peronnya, stasiunnya kecil ya, cuman di tengah aja tuh. Jadi kalau mau turun harus geser ke eksekutif. Dan tadi nggak dikasih info sih harus geser dari ekonomi 1, 2, 3 ke depan. Lokomotifnya 7701, tua banget. Pertemuan dua kasta kereta ekonomi yang berbeda. Yang sana kursi tegak berhadapan, yang sini ekonomi new generation ya. Dulu kereta ekonomi di Indonesia tuh pasti kayak gitu tuh. Terus diperbarui, dan sekarang kalau yang jarak jauh ke
kebanyakan udah pakai Newgen yang stainless steel. Delapan belas Liga 2 kita tiba di stasiun Pasuruan, bersilang sama rajanya kereta di sini. Kereta api Pandalungan. Kereta api Pandalungan dari Jember tujuan akhir Gambir. Ini full kelas eksekutif sama bawa priority. Kereta kasta tertinggi di lintas ini ya. Stainless steel tapi masih pintu manual ya, belum pintu otomatis. Statusnya ini bisa dibilang di bawahnya kereta New Gen stainless steel sebelum New Generation. Apakah Pandalungan nanti bakal dapat eksekutif New Generation stainless steel juga? Udah mulai ramai ya penumpangnya dari Jember. Pasuruan ini stasiun kecil ya teman-teman. Tapi semua kereta lintas ini berhenti. Bangunannya bangunan heritage kayak zaman Belanda gitu. Lebih 4 menit, awal 4 menit dari jadwal. Terus mas, kita tiba di Probolinggo teman-teman. Stasiun Probolinggo udah berhenti tapi nggak dibuka juga nih dari tadi. Belum dibuka pak, belum dinyalain, nggak bisa dipencet pak. Nah itu coba dari sana pak, dari depan pak, agak depan. Ini udah berhenti tapi nggak dibuka-buka ya. Ini ada peronnya keluar lagi. Oh sih ada. Atau mungkin yang dibuka yang depan, nggak tahu ya teman-teman, karena belakang hujan, nggak ada peron dan nggak ada kanopinya. Jadi penumpangnya banyak yang bingung dari belakang. Oh kan telat. Krunya telat bukanya, hujan deras banget. Kasian ya kalau naik ke belakang, ya cuman bisa naik dan turun di tengah. Terus yang turun banyak banget. Dari ekonomi 1-2 ke belakang sampai berjubel di situ tuh. Bener-bener hujan badai ya, deras banget teman-teman, dan petir-petir gitu. Ini yang turun juga dikasih payung. Dipayungin satu-satu. Kayaknya yang dapat kanopi cuman eksekutif 3 sama 2 kayaknya ya. Yang belakang tuh nggak dapet ya, kereta makan sama eksekutif 4. Udah mau berangkat lagi. Ini mas-mas OTC-nya lari-lari nih, ambilin payung. Mas-mas OTC-nya lari-lari coy. Ambilin payung satu-satu. Nah kalau mau ke Bromo juga bisa lewat Probolinggo ini ya teman-teman, naik kereta turun sini. Tapi nggak tahu dari Probolinggo ini apakah ada angkutan lain atau enggak. Masih bolak-balik tuh masnya, pakai payung. Sama di depan tadi masih banyak yang turun ya. Berangkat lagi dari Probolinggo, basah. Sampai basah nih tangan saya juga kena air. Kita tutup aja lah.
biar nggak basah. Nah biasanya ada yang tanya kan, kalau kursi-kursi di kereta ekonomi itu yang full jendela itu nomor berapa aja. Kalau di kereta ekonomi yang new generation ini, itu emang ada kursi yang jendelanya sharing ya teman-teman. Contohnya ini nih, 3CD dengan 2CD itu kan dia diparo ya, 3CD sebelah depan, 2CD sebelah belakang. Tapi ketika seperti ini, 3CD itu atau 3AB ini, dia jendelanya separuh dan kena tulang pembatas antar jendela ya. Tapi ini tuh nggak bener-bener yang nutupin pandangan kita buat ngelihat pemandangan atau ngefoto di luar ya teman-teman. Jadi ini tuh ramping kecil, kita masih bisa lihat ke sini, ngerekam atau ke jendela depan kita kayak gini. Jadi POV-nya seperti itu sih. Meskipun kalau dilihat di sini tuh kehalang separuh dengan tulang di tengah-tengahnya, tapi nggak bener-bener yang kita nggak bisa ngeliat apa-apa. Beda sama kereta ekonomi new generation yang modifikasi. Kalau udah kena tembok ratapan, bener-bener tembok ratapan, karena lebar banget, bisa segini, lebih malah nggak bisa ngeliat apa-apa. Dan kalau di ekonomi yang new generation stainless steel ini, meskipun ada tulangnya, nggak full jendelanya, bisa ngeliat depan atau samping sini. Cuman nggak enaknya adalah ketika si kursi depan kita yang dapat jatah jendela lebih full, nutup tirai. Nah itu kita ngerekamnya paling agak sini sih, terus ada kehalang dikit ini. Cuman yang nggak enak lagi, jendelanya sharing, kita mau nutup tirai, belakang kita nggak mau nutup. Karena sharing kan jendelanya. Itu kalau di kereta kelas ekonomi. Kalau di eksekutif pasti satu kursi satu jendela, satu kursi satu jendela kaca. Makanya ada kelebihan plus minusnya. Tapi untuk yang bilang nanti takutnya nggak bisa ngelihat pemandangan di luar dan lain-lain, itu enggak sih. Untuk kereta new generation yang ekonomi ini, yang stainless steel bukan yang modif, itu masih aman menurut saya. Dan kalau kursi nomor 3 ini dibalik arahnya, ke arah sebaliknya, itu jendelanya malah full, dapat jendela full. Yang nomor 2 tuh malah dapat kayak gini, jadi tulang. Meskipun sekarang dia dapat jendela yang full, jadi emang nggak bisa ditebak ya. Kursi 4CD ini atau 4AB ini dia dapat full kan, tapi kalau ke arah sebaliknya dia bakal dapat tulangnya juga. Jendelanya malah separuh teman-teman. Yang full malah 5AB. Jadi tergantung dari arah keretanya. Nah dari Surabaya ke Jember itu kenapa kok lama ya teman-teman? Bisa dibilang lama perjalanan, apalagi ke Banyuwangi. Karena dari Surabaya kan kita tadi dari utara turun ke selatan, terus ke timur, Sidoarjo, Bangil, Pasuruan sini, sampai Probolinggo. Setelah Probolinggo turun ke bawah, nanti ke arah Kelakah, Lumajang, sampai ke arah Jembernya di sini kan. Kalau ke Banyuwangi masih ke sana terus. Jadi kayak muterin gunung gitu. Jadi relnya tuh ke sini terus ke Jember. Muterin Semeru, Bromo Tengger Semeru lah ya. Nanti relnya juga belok-belok ya. Belok-belok ke bawah terus selatan. Baru nanti ke timur lagi, tapi masih jauh banget turunnya. Makanya agak lama ya durasi perjalanan dari Surabaya ke Jember atau Banyuwangi. Dan di lintas ini nggak bisa ngebut 120, cuma di petak-petak tertentu aja. Maksimal kayak 95 atau 100.
tiba di stasiun Rambi Puji, stasiun pemberhentian terakhir sebelum stasiun akhir Jember ya teman-teman. Telat sekitar 27 menit, harusnya di sini masuk 20.10. 20.37 kita baru masuk ya. Padahal tadi sempat awal berapa menit di stasiun mana ya. Terus telat lagi ternyata. Telatnya tambah parah. Jadi telat cuma 4 menit, 5 menit. Terus bisa awal kekejar. Pasuruan tadi kalau nggak salah awal. Di Probolinggo tadi tepat waktu atau awal berapa gitu. Tapi berangkatnya telat karena hujan deras, terus penumpang yang turun banyak. Ini kita ketemu sama kereta api Probowangi ya kayaknya. Kereta subsidi murah dari Ketapang Banyuwangi ke Surabaya. Oke teman-teman, udah hampir kira-kira 8 jaman perjalanan. Ya 7 jam lah ya. Naik kereta api Ranggajati ini menuju ke Jember. Saya naik dari Jogja. Kalau Ranggajati ini keberangkatan awalnya dari Cirebon, Purwokerto, Kroya, Kebumen, terus Kutoarjo, Jogja ke arah Surabaya ke arah Jember. Untuk keretanya sekarang udah pakai kereta ekonomi New Generation yang baru lagi, yang stainless steel. Udah mirip eksekutif banget ini. Kalau sebelumnya kan pakai New Gen yang modif ya. Jadi ini upgrade banget dengan tarif yang masih sama sebelumnya. Semoga aja tarifnya nggak naik, itu yang nomor satu. Dibilang pegel itu juga nggak pegel sih, karena jangan banyak-banyak duduk sebenarnya. Ya mungkin 2 jam sekali lah jalan-jalan. Kalau yang suka ngerokok biasanya kan kalau setiap berhenti pasti turun ya, turun kereta terus ngerokok dulu. Kalau yang duduk terus ya pasti pegel 7 jam 8 jam. Untuk kenyamanannya, ini nyaman banget kabinnya, AC-nya dingin banget, super dingin, udah kayak freezer. Ini pakai jaket aja udah dingin banget ya. Penumpangnya juga rame, laris, terutama ke arah Surabaya. Jadi kalau dari Jogja mau ke Jember atau ke Surabaya, teman-teman nggak pengen naik kereta ekonomi yang premium, yang kemungkinan dapat duduk madep mundur, itu bisa pilih kereta api Ranggajati kalau dari Jogja. Kayak satu-satunya kereta New Generation yang menuju ke arah Jember, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Jember. Itu cuma Ranggajati. Kalau sampai Surabaya masih ada kereta lain. Tapi yang jamnya enak, yang New Generation ekonomi, itu Ranggajati menurut saya ya. Dengan tarif kalau sampai Surabaya 240 ribuan, kalau sampai Jember 320 ribuan, ini sampai sekarang ini masih worth it banget menurut saya teman-teman. Apalagi kalau teman-teman terdaftar sebagai alumni universitas, itu bisa dapat potongan 10%. Lumayan kan? Dari 320 dipotong 10% jadi 290. Kalau 240 30% jadi ya 220 lah. Masih lumayan dan kursinya enak banget, nyaman. Cuman untuk recliningnya ini memang terbatas, nggak serebah di kereta kelas eksekutif. Mungkin untuk biar nggak mengganggu penumpang depannya ya. Untuk legroomnya, selonjoran ini juga masih oke. Cuman emang dia itu rangkanya agak pendek, jadi kakinya itu nggak bisa selonjoran maksimal untuk salah satunya, yang kanan aja atau yang kiri aja. Kalau kita duduknya di deket jendela kayak gini, itu kaki yang kanan bisa selonjoran maksimal full, tapi kaki kirinya itu kepentok sama rangka kursi, jadi agak ditekuk gitu. Beda dengan kereta New Generation yang modif, tapi untuk kenyamanan kabinnya dan lain-lain masih di atasnya modif ya. Yang ini New Gen yang ini tuh emang bener-bener spek rata kanan banget. Cuman emang menurut saya untuk kekurangannya satu itu untuk selonjoran dia nggak bisa maksimal, untuk ngerebahin kursi ini juga kayak terbatas. Tapi overall kenyamanannya ini paling atas. Toiletnya mirip eksekutif, luas, bersih, wangi, selalu dibersihin. Lampunya ini diredupin sebenarnya, ini pakai mode yang dimmer, udah kayak mode malam. Tapi sebenarnya kereta ini ada mode malam yang lebih gelap banget, bisa dimatiin semua. Kayak saya terakhir naik Lodaya tambahan kemarin, wah itu top, mati semua, jadi nggak di-dimmer kayak gini. AC-nya sih dingin banget. Terus untuk kebisingan ini dari tadi normal, kebisingannya tuh bisa dibilang malah kedap suara banget, nggak bising karena speknya kereta ini tuh bisa lari 120 tapi cuma di bawah 100, jadi oke banget sih, anteng banget. Jadi untuk teman-teman yang tujuannya ke Jawa Timur, mungkin ke Madiun atau Surabaya, Sidoarjo sampai ke arah Jember, kalau mau hemat dan keretanya nyaman itu bisa naik Ranggajati
jamnya juga enak. Kalau mau yang lebih nyaman lagi itu bisa naik di kereta kelas eksekutifnya. Tapi menurut saya untuk kenyamanan eksekutif dan ekonomi dengan tarif yang berbeda lumayan jauh, teman-teman mending naik ekonomi aja sih. Ini udah nyaman banget dibandingkan milih eksekutif yang harganya lebih mahal ya. Untuk kursinya saya malah lebih suka yang ekonomi New Gen ini, pas banget, ekonomis banget. Kalau yang eksekutif New Gen itu kayak kurang oke aja gitu. Dan semoga aja satu lagi Ranggajati nggak diperpanjang sampai ke Tapang ya. Kalau diperpanjang auto downgrade si rangkaian New Generation Stainless Steel-nya ini kayak Logawa. Meskipun bisa jadi kalau sampai ke Tapang juga rame penumpangnya. Jadi ada opsi kereta yang ke Ketapang berangkat siang dari Jogja sama dari Surabaya berangkatnya sore. Karena kalau yang selain itu berangkatnya pagi atau malam sekarang. Cuman ada Sri Tanjung, Logawa atau Wijaya Kusuma aja kalau dari Jogja. Jam 20 lebih 50 menit. Alhamdulillah kita tiba di tujuan akhir stasiun Jember ya teman-teman. Deras banget hujannya. Tiba di tujuan akhir stasiun Jember. Disambut hujan deras, kita terlambat sekitar 25 menit dari jadwal. Hujannya awet banget mulai dari Probolinggo sampai Jember. Padahal di Surabaya panas ya sampai Probolinggo. Dari ekonomi dan eksekutif yang turun juga masih lumayan banyak ya, tapi nggak sebanyak pas penumpang turun di Surabaya, tapi banyak teman-teman sampai ke tujuan akhir di Jember. Deras banget hujannya. Ke Jember lagi. Kemarin terakhir naik Mandalungan. Alhamdulillah teman-teman tiba di Jember dengan selamat meskipun terlambat cukup lama ya, dan disambut dengan hujan yang deras banget. Jadi akhirnya Ranggajati upgrade rangkaian New Generation Stainless Steel, kereta dengan spek rata kanan saat ini untuk kelas eksekutif dan kelas ekonomi. Kayak menjadi satu-satunya kereta New Generation Stainless Steel dari Jogja menuju Jember atau dari Cirebon. Bahkan dari Surabaya juga sama. Kalau ke arah Jember, ke arah Banyuwangi ini belum ada kereta New Generation Stainless Steel selain Ranggajati sampai sekarang ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai. Semoga informasinya bermanfaat untuk kereta api Ranggajati dan tripnya juga menghibur. Nantikan video trip selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Saya pamit. Salam dari Kota Jember. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.